Kelompok salafi asli, ahlu sunnah, imam-imam kita yang agung, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, Imam Muslim tidak pernah membagi tauhid menjadi tiga, uluhiyah, rububiyah, asma was sifat. Salafi sekarang, jadi apakah perbedaan Asy'ari, Salafi itu kemudian beda akidah, beda kafir mukmin? Tidak. Meskipun Salafi mengkafirkan orang-orang Asy'ari Sufi, aswaja Asy'ari Sufi tidak perlu mengkafirkan balik. Ciri salaf yang palsu, kaku dalam fikih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu amma ba'd. Sahabat yang dimuliakan Allah, di sela lapar perut antum mengisi lapar rohani, itu sudah cukup. Kafa bil mar'i imanan, cukup bagi seorang mukmin kalau dia punya iman, dia dahulukan makanan qalbunya daripada makanan fisiknya. Sama-sama lapar ya. Namun biasanya ilmu saat lapar itu lebih mantap daripada ilmu saat kenyang. Oleh karena itu Imam Bukhari itu sering berlapar-lapar daripada kenyang. Maka kami dulu kalau nyantri waktu ngaji kepada masyayikh, nggak makan dulu, makannya nanti. Ya, baik. Temanya tema yang sudah bikin saya bosan, tapi antum tidak pernah bosan. Apa temanya? Salaf yang asli dan palsu. Kan? Saya udah bosan dengan ini ya. Dari sebelum tahun 2000 kita telah bahas ini sampai sekarang. Tapi tidak apa, mungkin bagi antum ini menarik, walaupun bagi saya tidak menarik. Sekarang kita to the point, karena kajian-kajian saya tentang salaf ahli sunnah telah banyak. Antum bisa lihat ya, record-recordnya telah banyak. Sekarang langsung to the point aja. Sebenarnya salaf yang asli itu apa sih? Salaf yang palsu itu gimana? Sebelum sampai ke sana, harus kuat dulu definisi apa dan siapa itu salaf yang asli. Semua ulama, baik anti salafi atau pro salafi, sepakat bahwa salaf itu abad pertama, kedua dan ketiga. La niza', tidak ada di situ niza', tidak ada di situ syak. Dan hadis yang sering dipakai untuk itu kita telah sebutkan di kajian-kajian terdahulu, khairun nas qarni, atau di riwayat lain khairukum qarni, sebaik-baik kamu yang hidup di kurunku, lalu kurun setelahnya, lalu kurun setelahnya. Atau mengikuti hadis riwayat Imam Ahmad, tuba liman ra'ani wa amana bi, wa tuba liman amana bi wa lam yarani. Beruntung orang yang bertemu aku lalu iman kepadaku. Beruntung orang yang beriman kepadaku meskipun dia tidak bertemu aku. Maksudnya kelompok tabi'in dan lanjutannya kita. Sahabat yang dimuliakan Allah, tidak ada di Quran, di sunnah perintah kunu salafiyin. Tidak ada. Jadilah kamu salafi, tidak ada. Kunu syafi'iyin, jadilah kamu syafi'iyah, enggak ada. Yang ada apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Itu sudah dihafalkan juga ya. Surah Ali Imran. Katakan jika engkau betul-betul cinta kepada Allah, maka agama ini ussisa alal mahabbah. Ini penting sekali. Agama ini dibangun atas dasar mahabbah, cinta, bukan kemurkaan, bukan emosi, bukan benci.
Ini harus digarisbawahi. Karena terkesan kalau sudah beragama, sudah ikut bermanhaj, jadi garang, jadi kasar, jadi suka nyalah-nyalahin orang, jadi benci dengan orang yang berbeda. Ini telah keluar dari fitrah agama itu sendiri. Coba ayat ini apa ada yang mengingkarinya? Ingkar satu ayat, satu huruf pun kafir. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian, jika kamu, jika Anda betul-betul cinta kepada Allah, maka ikutlah aku. Saya mau tanya, mau ikut Rasulullah, bisa lihat Rasulullah enggak? Lihat wujud Rasulullah hari ini? Mungkin cuma Bu Ningsih yang bisa lihat ya. Dia katanya bisa memanggil plus menghadirkan. Kalau kita manggil, tadi mantan ketua Irma ya, senior Irma, udah panggil Rasulullah tadi, itu separohnya ilmu Bu Ningsih itu ya. Assalamualaikum ya Rasulullah, itu manggil Rasulullah itu, sakti itu ya. Tapi kata si Bu Ningsih apa katanya? Saya bisa menghadirkan Rasulullah. Wah, lebih horor lagi. Horor sekali itu ya. Hati-hati. Ajaran sesat itu dimulai dari mengikuti ilham-ilham palsu. Ilham-ilham palsu. Awalnya ilham itu selalu mengajak yang baik-baik. Masih ingat kisah Abu Hurairah? Abu Hurairah menjadi security gudang gandum Baitul Mal di zaman Nabi. Jadi security juga Abu Hurairah. Jadi di zaman Rasulullah sudah ada satpam, jangan salah, ya. Sunnah juga itu ya. Lalu di malam hari, tengah malam, ketika antara ngantuk dan tidak, tiba-tiba ada orang mencuri gandum. Ditangkap oleh Abu Hurairah. Itu kemampuan Abu Hurairah menangkap sudah di atas rata-rata, karena orang itu biasanya tidak bisa ditangkap. Berarti Abu Hurairah ini master. Kalau karate sudah ban berapa itu? Dan ya, udah berapa stripnya itu ya? Walhasil orang itu mengatakan, maafkan aku hai Abu Hurairah. Kaget juga Abu Hurairah, kok dia tahu namanya? Aku maling karena terpaksa, anak istriku belum makan. Akhirnya dilepas. Abu Hurairah punya perasaan cinta. Dilepas. Malam besok ketemu lagi. Dilepas lagi. Alasannya sama. Tapi malam ketiga langsung Abu Hurairah mengatakan, Abu Hurairah tidak main hakim sendiri. Coba lihat. Abu Hurairah tidak pukul dia sendiri, tidak potong tangannya sendiri, tapi Abu Hurairah bawa ke mahkamah. Apa kata Abu Hurairah? Hei pemaling, kamu akan aku kadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut nama Rasulullah, langsung berubah wajah yang maling. Takutnya bukan main, maka dia kasihlah suatu hadiah kepada Abu Hurairah untuk merayu Abu Hurairah, bukan nyogok ya. Hei Abu Hurairah, maukah kamu aku ajarkan suatu mantra? Jika engkau baca, maka iblis akan lari darimu. Abu Hurairah senang, karena Abu Hurairah lagi senang ilmu-ilmu begitu ya, sama kayak antum nih kan senang ilmu ruqyah ya, kayak gitu, mirip-mirip begitulah ya, dibuat daurah-daurah ruqyah ya, wajar, itu normal. Hobi-hobi sama jin ya, para jin bukan untuk ditakuti. Jin itu kita mesraan aja sama jin ya. Akhirnya dilepas oleh Abu Hurairah, lalu diminta, mana, apa mantranya? Ternyata mantranya Abu Hurairah telah hafal. Apa itu? Ayat kursi. Besok bangun pagi, dibangunkan Rasulullah. Setelah sholat subuh dilaporkan, wahai Rasulullah, malam tadi, bahkan 3 malam berturut-turut aku menangkap seorang yang maling, dan di malam terakhir dia mengajarkanku suatu hal. Apa itu? Ayat kursi, supaya tidak diganggu oleh iblis dan jin. Apa kata Nabi? Kira-kira Nabi senyumlah kalau kiai hari ini ya. Apa kata Nabi? Hai Abu Hurairah, sadaqa wa huwa kadzub. Itu yang ngomong, omongannya benar, tapi dia aslinya pembohong.
Kazub, bahasa Arab kazub itu lebih dari kazib. Kazib sekali-sekali bohong. Kalau kazub berkali-kali berbohong, itu kazub. Temannya Dajjal. Dajjal itu sama, dia mubalaghah, Dajjal, fa'an. Sama dengan Ghaffar, Ghafur, artinya maha, sangat. Maka kazub, dia betul-betul lihai berbohong. Apa kaedah dari hadis ini? Kaedahnya muncul dalam ilmu akidah, bahwa iblis itu menyuruh yang baik-baik supaya orang tersesat di ujung kebaikannya. Maka saya khawatir para peminat Buningsih di sini, ya. Apa kata si Buningsih? Saya disuruh pergi umroh. Wah, baik nggak tuh? Pergi umroh baik nggak? Perintah Allah dan Rasulullah. Jihadnya perempuan adalah haji dan umrah. Benar nggak? Jika tidak ada yang mengajarkan Buningsih ini nanti akidah yang sahih, saya khawatir dia nanti terjebak kepada ajaran-ajaran wahmiyah, kebatinan. Nah, semoga nanti ada yang menegur beliau, karena di Jawa Timur sana banyak kiai-kiai yang lebih alim, lebih sakti daripada dia. Baik, kembali ke salafi, ya, salaf dan salafi. Apa sebenarnya pembeda salaf dan salafi? Salaf asli dan tidak asli. Bedanya sederhana, sangat sederhana. Di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah terjadi perbedaan fikih, apalagi politik, tapi tidak pernah terjadi perbedaan akidah. Dan di masa Rasulullah perbedaan fikih itu telah yusamah alaih, apa terjemahannya? Tasamuh. Rasulullah telah toleran terhadap itu, berlapang dada terhadap hal itu. Contohnya hadis yang sering dibaca oleh para ulama ahli hadis, ketika dua kelompok sahabat Bani Quraidah yang pergi ke Bani Quraidah berbeda pendapat di tengah jalan ketika Nabi berkata, jangan sholat kecuali di suku Bani Quraidah. Ternyata yang pertama, masih ingat? Yang pertama sholat di tengah jalan. Kenapa? Sebentar lagi terbenam matahari. Yang satu lagi mengikuti teks. Apa isi teksnya? Jangan sholat kecuali di Bani Quraidah. Maka dua kelompok itu muncul di zaman Rasulullah. Ini disebut perbedaan kontekstual dan tekstual kalau di bahasa kampus. Kalau bahasa Arabnya lafzi dan ma'nawi. Kelompok pertama itu ma'nawi, dia sholat tengah jalan karena dia memahami maqasidnya lafaz Rasulullah. Nah, ini yang disebut ilmu usul fikih hari ini, ilmu ahlu sunnah. Apa itu? Ilmu maqasidus syariah. Bahwa Nabi jika berbicara sesuatu tidak terfokus kepada lafaz harfiah, tapi ada makna yang dituju beliau. Itulah tujuan dari syariat. Itu tujuan dari syariat. Ketika Nabi mengatakan jangan kamu sholat kecuali di Bani Quraidah, sholat asar, maksudnya buru-burulah kamu, bersegeralah kamu sehingga sampai di Bani Quraidah dapat sholat asar di sana. Tapi kelompok kedua, dia mengikuti harfiahnya, tidak boleh sholat mau kapanpun, mau pelan, mau telat, mau cepat, tidak ada urusan. Ketika mereka kembali ke Madinah, apa kata Nabi? Orang yang sholat di Bani Quraidah, Nabi katakan asabta sunnah. Dia sholat telah terbenam matahari, sholat asar. Kalau dalam ilmu fikih disebut apa? Masih adakah waktu sholat asar setelah terbenam? Masih ada? Gak ada. Disebut sholatnya apa? Qadaan. Sholat qada. Dia sholat asar tapi qada. Sedangkan yang kedua, apa kata Nabi? Asabta. Kamu benar. Coba lihat perbedaan fikih di zaman Rasulullah. Perbedaan itu ditakrir. Apa arti takrir?
ditetapkan sebagai kebenaran. Dua-duanya benar. Yang pertama, dia sesuai dengan teks hadis. Yang kedua, sesuai dengan meaning hadis, makna hadis, disebut maqasid. Sekarang di kampus-kampus keislaman lagi rame kajian-kajian maqasid. Pakar maqasid yang sangat muda, tapi di atas saya juga umurnya, Syekh Yasir Audah, sekarang mengajar di Brunei, orang Arab, bersama dengan guru kami Profesor Dr. Mulyadi Kertanegara, pakar usuluddin, filosof, ahli qalbu, bareng-bareng di sana. Tapi beliau pun mengambil ilmunya dari Syekh Raisuni, Ahmad Raisuni dari Maroko, dan mereka mengambil ilmu dari Al-Imam Al-Mufassir Ibn Ashur, mengembangkan fikih maqasidi, fikih maksud. Tapi itu dibid'ahkan oleh kelompok salafi. Padahal kalau kita mau memahami hadis ini, sebenarnya kalau mau toleransi, salafi itu kelompok tekstualis tadi, sedangkan ulama mazahib, ulama maqasid, guru-guru antum yang di sini kebanyakan mereka pakai hadis lafaz yang kedua itu, bahwa dia mengikuti makna. Ikhwan akhwat fillah, sahabat muliakan Allah. Artinya apa? Perbedaan fikih di zaman Rasulullah dibolehkan. Kalau di zaman Rasulullah dibolehkan, apatah lagi di zaman sahabat Nabi, apalagi di zaman kita sekarang. Ini sebagai contoh. Kalau kita membuka kitab fikih muamalat, fikih muamalat paling gampang yang berdasarkan hadis Nabi itu Bulughul Maram. Ada kajian kitabnya di sini? Alhamdulillah. Siapa ustadznya ngajar? Alhamdulillah. Tuan guru antum semua, Al-Muhaddis Al-Faqih Zulhedri Rais. Ya. Irma, apa namanya? Irma Raya. Antum harus berguru kepada mereka, kepada orang-orang bersanad ini. Orang yang bersanad itu tua walaupun mukanya muda, walaupun umurnya muda. Jadi Buya Zulhendri itu, walaupun nanti sebutnya Uzair, saya lebih senang nyebut sebenarnya Ustadz Arnof, Buya ya, Buya. Mereka itu pewaris-pewaris ilmu ini. Mereka itu tua secara rohani, secara pemikiran, meskipun badannya muda. Nah, ikut tua lah ya. Karena tua itu berpaham, benar Pak ya? Tua itu berpaham, lebih tenang, tidak emosional ya. Tapi candanya kuat. Ikhwan akhwat fillah, di Bulughul Maram misalnya disebutkan muamalat di zaman Nabi dan salafus saleh cuma 24. Di situ tidak ada kredit, tidak ada GoPay, nggak ada di situ. Gojek apalagi, ya. Grab apalagi, nggak ada di situ. Tidak ada bukan berarti haram. Maka diperlukan elastisitas memahami fikih, dan Nabi membuka ruang itu. Kenapa? Fikih selalu berubah, tapi syariat tidak pernah berubah. Ini pembeda antara liberal dengan ahlus sunnah. Liberalisme itu dia mulai mencoba merubah yang disebut syariat, sedangkan ahlus sunnah merubah furuk fikih tapi tidak pernah merubah usulnya. Bisa membedakan? Ya. Maka kalau ada orang beda dengan antum, belum tentu dia liberal. Siapa tahu dia lebih alim. Ya. Jangan sampai kejadian kita ulang kisah ahli hadis yang tidak mengenal Abu Hanifah, namanya Hammad bin Zaid. Ketika mendengar kabar Imam Abu Hanifah menolak hadis dhaif, lalu mendahulukan qiyas. Menurut Imam Hammad hadis itu tidak dhaif tapi sahih. Maka kabar yang sampai kepada beliau, Abu Hanifah menolak hadis menggunakan qiyas, liberal. Apa kata Hammad? Najasatul ard. Itu najis. Abu Hanifah najis. Nah, ini yang terjadi saat ini. Ketika kita nggak paham seorang ulama, kita anggap dia liberal, kita anggap dia Syiah, padahal dia ahlus sunnah. Kita anggap dia najis, kita anggap dia subhat.
Apalagi lengkap gelarnya sudah ya. Lengkap semua. Allahu Akbar. Ikhwan akhwat fillah, maka ahli fikih paling banyak perbedaannya, paling dinamis, berubah. Fikih Syafi'i Indonesia telah berbeda dengan fikih Syafi'i Hadramaut. Tapi pokoknya sama. Nggak usah jauh-jauh antara Padang Pekanbaru, Ba'dam habis azan maghrib beda nggak? Orang Padang pakai qaulun jadid. Setelah azan langsung qomat, langsung sholat. Itu kalau maghrib. Qaulun jadid itu fatwa baru Imam Syafi'i setelah pindah ke Mesir. Tapi orang Pekanbaru setelah azan sholat 2 rakaat pakai hadis Bukhari. Sholli, sholatlah liman sya, kalau kamu mau, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Hadisnya sahih. Imam Syafi'i juga hadisnya sahih. Betapa luasnya. Setelah Nabi mengatakan Allah tidak pandang orang yang manjarra saubahu khuyala, yang membiarkan sarungnya di bawah mata kaki. Nabi buru-buru keluar rumah saat terjadi kusuf, gerhana matahari. Beliau sholat sarungnya di bawah mata kaki. Sholat kusuf itu panjang, berarti sholatnya panjang sekali di bawah mata kaki. Walaupun besoknya beliau kembali jeringkrang lagi, tapi beliau sekedar ingin mengatakan fikih isbal itu tidak saklek. Fikih isbal tidak saklek. Dulu beliau melarang belah rambut. Apa namanya itu ya? Belah rambut mau tengah, mau kiri, kanan. Bagi beliau tidak bagus. Kenapa? Dulu yang belah rambut cuma musyrik Mekah, abadatul awsan, penyembah berhala. Ketika Mekah ditaklukkan tahun ke-8, Nabi langsung belah rambutnya. Sahih Bukhari. Hadis sahih Bukhari. Apa kata beliau? Aku suka ikut ahli kitab. Aku suka ikut siapa saja, bahkan musyrik saat itu, selama tidak ada bergesekan dengan hukum syariat. Fima lam yu'mar. Awalnya cuma ikut ahli kitab, rambutnya ke belakang. Lama-lama Rasulullah rambutnya banyak modelnya. Gak ada model rambut antum yang kayak Nabi ya, gak ada ya. Rambutnya kuno semua ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu luasnya, maka model rambut tidak membuat seorang murtad, apalagi model celana, apalagi model tasbih. Allahu Akbar. Satu kali Safiyah binti Huyai, anak Yahudi, jadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berzikir dari subuh sampai waktu duha. Zikirnya subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Menghitung waktu itu tasbih belum diikat kecuali Abu Hurairah. Safiyah belum mengikatnya pakai batu, seperti tawajuhnya orang-orang tarekat Naqsyabandiyah khatam khojakan. Hitung satu, subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi subhanallah. Begitu. Udah pindah ke sini, udah berkali-kali pindah. Ketika Rasulullah SAW pulang, Nabi melihat istrinya masih berzikir. Kalau itu salah, tentu Nabi akan negurnya semenjak subuh tadi, ngitung-ngitung. Tapi Rasulullah tidak menyalahkannya dari waktu subuh. Rasulullah memberikan kurikulum baru. Wahai istriku, maukah engkau aku tunjukkan yang lebih afdol daripada ngitung? Kalimatnya afdol min dalik. Bukan berarti ngitung itu jelek. Kawan kita salah faham, dikira ngitung-ngitung itu tidak boleh bid'ah. Seandainya bid'ah, tentu Safiyah telah ditegur sejak subuh tadi. Kenapa ditegurnya di waktu duha? Ternyata dalam ilmu zikir ada yang disebut kurikulum berzikir, marahil atau maqamat. Ada makom-makom. Makom itu dilihat dari pencapaian rohaninya. Jika dia zikirnya baru konsentrasi dengan hitungan, maka dia perlu menghitung 100, 200, 1000, 2000, satu tumpuk. Kira-kira satu tumpuk itu berapa ribu kita nggak tahu. Tumpukan kerikil-kerikil itu.
Inilah prinsip yang diambil oleh ulama-ulama ahli zikir. Tapi oleh kawan kita, kalimat afdal min zalik diartikan yang itu ngitung itu bid'ah, yang benar tidak perlu ngitung. Padahal Nabi lagi kasih makom yang lebih tinggi. Apa makom yang lebih tinggi? Zikir tanpa hitung. Itu disebut unlimited. Apa kalimat zikirnya? Itu yang kita baca waktu zikir pagi sore. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa zinata arsyihi wa ridha arsyihi wa midada kalimatihi. Boleh dibalik-balik. Itu makna Maha suci Allah, pujian baginya, kebesaran baginya, sesuka-sukanya Allah, sebanyak bilangan makhluk, seberidho-ridhonya Allah, seberat arasnya Allah. Perlu ngitung nggak? Nggak perlu ngitung. Tapi makomnya harus sampai dulu. Ada kenaikan derajat rohani, baru diajarkan itu. Oleh karena itu, kalau antum belajar suluk, belajar tarekat sufi, lalu disuruh ngitung sama gurunya, jangan protes dulu. Berarti makomnya baru sofiyah waktu lagi ngitung, belum sofiyah setelah sholat duha. Baru sofiyah dari sholat subuh sampai, coba lihat cepatnya naik makomnya sahabat-sahabat Rasulullah dari subuh sampai duha jadi wali Allah. Langsung makomnya naik. Langsung dikasih zikir subhanallah bihamdi ismul azim. Dalam Naqsyabandi disebut zikir wukuf. Gak perlu lagi ngitung, cukup ingat. Apapun yang dibaca subhanallah, alhamdulillah, Allah gak perlu ngitung. Karena makomnya telah naik. Fazkuruni azkurkum. Sebut aku, sekarang aku sebut kamu. Kamu sebut aku sebut kamu. Itu makomnya. Tapi oleh kawan kita, dianggap itu bid'ah. Dia tak faham disebut bid'ah. Betapa banyak nanti yang akan bid'ah karena dia tak faham. Maka sahabat yang melakukan Allah, ulama salafus saleh, mulai dari sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka sangat luas dalam fikih. Sangat luas dalam fikih. Maka ciri salaf yang hakiki tidak saklek dalam fikih. Ciri salaf yang palsu kaku dalam fikih. Ya, itu gampang untuk ngeceknya. Setiap kali orang kaku dalam bab fikih, maka dia palsu. Gitu. Yang kedua, setelah Nabi SAW wafat, muncul perdebatan siasi. Apa arti siasi? Politik. Belum ada perbedaan akidah. Politik dulu. Terpecahlah Muhajirin dan Ansar. Lalu setelah Muhajirin Ansar pecah, pecahlah kelompok Ali, kelompok Utsman. Setelah meninggal Utsman, maka Aisyah dan Muawiyah pecah dengan Ali. Begitu selanjutnya. Apakah mereka mengkafirkan? Ketika Ali bin Abi Thalib mengalahkan kelompok Aisyah, Ali tidak mengambil ghanimah. Apa arti ghanimah? Harta rampasan perang. Karena Aisyah masih muslimah, pengikut Aisyah pun muslimah. Berbeda politik dengan Ali. Bahkan diantar pulang oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu majma'in. Maksud saya nyebut ini apa? Salaf yang asli menerima perbedaan politik. Salaf palsu memaksa satu aliran politik. Ini kayaknya banyak nol sekiannya nih ya. Udah lewat masa itu. Jangan terpenjara oleh itu. Antum terluka, ya kita terluka semua. Yang kita coblos jadi menteri kok, ya kan? Tapi untuk apa terluka politik itu? Luka itu adalah sehat, karena politik itu perubahannya per detik. Gak usah khawatir. Orang kemarin musuh-musuhan, sekarang cepika-cepikian. Sekarang cepika-cepiki, besok main serang-serang. Jangan pernah percaya pada cinta politik. Jangan-jangan ini yang muda-muda ini cintanya politik. Besok sama siapa lagi ya.
Ini salaf yang asli. Mereka dalam bab politik apa? Siap berbeda. Antum siap beda? Nanti 2000 berapa nih? Ingat-ingat kalimat ini. Siap-siap berbeda dalam politik, itulah salaf. Tapi kawan-kawan ini haramkan semuanya. Kenapa? Baik yang pro 0 ini dan 0 itu semuanya berdosa. Kenapa? Ikut pemerintahan yang sistemnya sistem taghut. Ya salam. Al-Quran tidak pernah membahas demokrasi. Maka menyematkan demokrasi kepada taghut itu namanya ijtihad. Ijtihad itu zonni. Apa ijtihad? Hasil pemikiran seseorang, bukan nabi, bukan dari Allah. Maka orang kalau sebut demokrasi itu taghut, itu tidak pasti. Itu pemikiran dia. Karena nabi nggak pernah. Ada nggak hadis demokratiyah taghut? Ada nggak? Nggak ada. Kalau antum ketemu aja bawa sini ya. Kita takhrij langsung hadisnya. Takhrij artinya dikeluarkan kualitasnya, sumbernya dari mana. Bisa dipastikan itu hadis palsu. Coba lihat, Nabi tidak memberikan satu sistem politik, benar nggak? Kenapa? Karena sistem politik itu lebih luas lagi perbedaannya daripada fikih. Kalau fikih Nabi takrir, Nabi bolehkan perbedaan yang luas itu. Tapi politik nggak. Coba lihat di Quran yang ada cuma tentang prinsip berpolitik. I'dilu, berbuat adillah. Cuma itu. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah suka kepada orang yang muqsit, yang berbuat adil. Hanya itu. Aqrabul taqwa, itu lebih dekat kepada takwa. Hanya begitu. Fa aslihu baina akhwaikum, politik islah, hanya itu. Tidak ada di situ nyuruh politik, demokrasi atau apapun. Khilafah pun tidak ada di Quran tentang politik. Semua kalimat khilafah di Quran bukan sistem politik. Kita bisa buktikan dalam tafsir-tafsir Al-Quran. Maka salaf yang asli tidak memastikan satu sistem politik. Selama politik itu tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka salaf membolehkannya. Coba lihat, Abu Bakar dipilih langsung, benar? Umar tidak dipilih. Umar ditunjuk oleh Abu Bakar. Udah dua sistem. Umar membuat tim formatur mirip MPR hari ini, mirip kayak zaman Orba. Anggota MPR-nya yang memilih presiden berikut. Sudah 3 sistem. Ali pun dipilih dengan sistem yang sama, perwakilan. Tapi dari Ali ke Muawiyah perang dulu udah 6, udah 5 ya. Dari situ muncul lagi yang baru namanya diplomasi, tahkim. Udah berapa itu? Berapa sistem? Lalu Muawiyah tidak mengembalikan seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dia buat sistem yang dia ambil dari Persia dan Romawi, karena dia tahu Rasulullah tidak pernah membatasi itu. Apa sistem Romawi? Monarki. Apakah Muawiyah menjadi kafir karena meniru orang-orang Romawi? Antum berani kafirkan sahabat Rasulullah? Berhadapan dengan ribuan ahli hadis dan semua ulama ahlu sunnah. Kalau dia berbeda politik dengan Ali, betul ada ulama ahlu sunnah mengkritik Muawiyah, tapi tidak ada yang mengkafirkan Muawiyah, apalagi melaknat Muawiyah. Hayhat, ya, tidak mungkin, jauh dari itu. Udah berapa sistem? Udah 7. Ya, kalau kita teruskan antum capek ngantuk langsung. Maksud kita sederhana. Cara pemilihan pun di dalam generasi mulia, generasi emas salafus soleh. Salaf ini kan puncaknya di sahabat. Sudah ada lebih dari 6. Kita sebutkan tadi 7 sistem. Berarti dalam politik, benarlah kata gurunya Imam Ghazali, namanya Imam Al-Juwaini, Abul Ma'ali Al-Juwaini. Abul Ma'ali ini murid dari Abu Ishaq Al-Iskafi. Abu Ishaq berguru kepada Abu Ishaq Al-Isfaraidi, berguru kepada Al-Bahili. Al-Bahili muridnya Imam Asy'ari.
nyambung ke Imam Asy'ari. Apa kata Imam Al-Juwaini dalam kitab Al-Ghiyasi? Kitabnya agak nadir, mungkin sekarang sudah banyak dicetak, langka kitabnya. Apa kata beliau? Jika dalam fikih ibadah terjadi kelonggaran luar biasa, apalagi dalam fikih siasat, fikih politik, pasti akan lebih longgar lagi. Maka ciri-ciri salafus soleh, mereka menerima perbedaan-perbedaan politik, yang penting tidak melanggar Alkitab dan As-Sunnah. Yang qat'i, kalau yang zonni itu masih diperdebatkan, makna-maknanya yang zonni ya. Dan yang terakhir ini yang paling parah, perbedaan yang muncul di kalangan salaf ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu karramallahu wajhah, beliau kalah, muncullah kelompok anti Ali, anti Muawiyah, disebut dengan Khawarij. Khawarij menjadikan kebencian politiknya masuk ke bab akidah. Maka siapapun yang berbeda dengan kelompok mereka, berbeda dengan Allah dan Rasulullah, begitu keyakinan Khawarij, maka Khawarij meletakkan kepentingan politik setara dengan kepentingan akidah, narok politik setara dengan akidah. Karena kelompok Ali merasa imamnya dituduh kafir, maka kelompok Ali pun membalas. Kelompok ini kemudian disebut dengan Syiah Ali, membalas lagi, dan kemudian membuat teori balasan. Apa balasannya? Teori imamah, bahwa imam yang benar cuma Ali, dan imam itu maksum, dari turun ke Hasan, ke Husain, terus sampai kepada bawahnya 12 imam. Kelompok ini disebut dengan Imamiyah Isna Asyariyah, membalas Khawarij. Tapi inti ajaran mereka sama. Apa kesamaan Khawarij dengan Syiah? Sama-sama memasukkan politik ke dalam bab akidah. Ini dosa besarnya mereka. Maka oleh Khawarij dan Syiah beda imam, beda politik, beda iman. Nah, antum mau begitu? Dan di 2019 berapa banyak kawan-kawan, ikhwan, akhwat, sahabat, ustad ahlu sunnah terjebak Khawarij dan Syiah secara manhaj. Dia tidak Khawarij, dia tidak Syiah, tapi manhajnya, sistem berpikirnya telah terjebak Khawarij dan Syiah. Apa itu? Siapapun yang beda politik denganku, maka dia kafir, fasik, sesat. Na'udzubillah min dzalik. Ini bahaya. Ini bahaya sekali. Maka perbedaan Syiah Khawarij diawali dengan perbedaan politik, tapi ditaruh di bab akidah. Tapi yang selalu korban siapa? Yang selalu korban ulama ahlus sunnah. Yang dibunuh oleh orang-orang Khawarij siapa? Ali. Ali itu simbol ahlus sunnah, karena Nabi menyebutnya babul ilmi, pintunya ilmu. Ilmu ahlus sunnah lewat Ali. Loh Syiah gimana? Ya Syiah ngaku-ngaku. Buktinya mereka enggak konsisten dengan imamah. Kenapa? Setelah Ali, Hasan, lalu Husain. Setelah Husain kok enggak turun ke anak Hasan, tapi turun ke anak Husain, ya kan? Maka saya enggak jadi masuk Syiah. Padahal tadi tertarik karena ada nikah mut'ahnya, ya. Serius, saya baca buku Mutahhari dulu, bagaimana manfaat nikah mut'ah. Lalu di situ diseranglah Omar, dibuatlah hadis palsu, dinisbatkan ke Ali. Seandainya Omar tidak larang mut'ah, tentu tidak ada terjadi perselingkuhan, perzinahan. Begitu, ternyata hadisnya palsu. Jadi mereka betul-betul berani memasukkan hadis atas nama para imam, apalagi ke yang bukan imamnya, ya. Jadi teman-teman semua, ikhwan akhwat fillah, ketika terjadi perbedaan akidah, ternyata perbedaan ini bersumber dari politik.
Yang selalu korban siapa? Ahlus sunnah. Di bagian akhir ini, ini paling berat ini. Kelompok salafi asli ahlus sunnah, imam-imam kita yang agung, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, Imam Muslim tidak pernah membagi tauhid menjadi 3, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Salafi sekarang ya, tapi antum terserah bilang palsu atau enggak, itu urusan antum ya. Tapi menurut saya itu bukanlah mengikuti salaf. Itu mengikuti Syekh Ibn Taimiyah, bukan salaf. Wafat tahun berapa? 728 Hijriah. Salaf itu 300. Gimana kira-kira? Sudah nyampe hajat antum? Ya? Kan mau sampai di situ aja kan ya. Oke, maka nanti belajar kitab akidah yang serius. Di sini ada kitab akidah yang dipelajari. Kitab apa? Kelompok remaja nih, Irma. Sifat 20, Aqidatul Awam, pelajari itu. Antum kalau ngaji kepada tamatan Azhar atau tamatan pesantren, sanadnya udah nyambung walaupun tidak ada ijazah. Ustadz Al-Nof itu orang pesantren terus Al-Azhar ngajar Aqidatul Awam, nyambung sudah. Nanti sanadnya nyambung ke ulama Azhar, nyambung ke ulama Makkah, nyambung ke ulama lokal. Hari ini garansinya cuma itu sanad. Maka bagian akhir yang mau saya sebut, salaf yang asli bersanad, salaf yang palsu ngaku-ngaku. Sering nyebut Bukhari, Muslim, tapi satu sanad pun kita ragukan. Kalaupun punya sanad, sanadnya ke ulama aswaja ahlus sunnah, ya, yang dituduh mereka ahli bid'ah. Coba lihat, sekarang kawan-kawan kita sedang buat kajian tahfiz, tahsin, tajwid. Yang benar namanya tajwid. Guru kami dulu, Syekh Ali Mustafa Yaqub mengatakan, as-sahhul mustalah. Yang paling benar istilahnya bukan tahsin tapi tajwid. Jawwada yujawwidu tajwida. Tajwid itu lebih mencakup maknanya tahsin. Tapi karena sudah ngikutin selera masyarakat, dia udah berubah namanya jadi tahsin. Tahsin semua sanadnya ke imam siapa? Sahibul Matan Jazariyah. Imam Jazari itu sufi Asy'ari muhaddis, bersanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau kemana engkau lari? Ketemu Asy'ari, ketemu sufi. Semuanya ahli hadis. Allahu Akbar. Imam Syatibi ahli qiraat, sama, sufi, muhaddis, mazhab Maliki, Asy'ari. Mau apa lagi? Mau buku apa lagi? Sanad apa lagi yang antum mau? Sanadnya Imam Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri Wahabi. Kemana sanadnya? Sanadnya ke Muhammad Hayat As-Sindi, Asy'ari, bukan, Maturidi, Naqsyabandiyut Thariqah, pensyarah kitab Al-Hikam dan kitab-kitab tasawuf yang lainnya. Gimana kita? Ya? Mau lari kemana? Apakah ini hoax? Kita bisa buktikan. Semua biografi Syekh Muhammad bin Wahab menyebutkan nama Muhammad Hayat As-Sindi. Dan Imam Muhammad Hayat As-Sindi punya kitab sanad, itu bisa di-download. Bisa di-download sanad beliau. Di situ disebutkan, aku Naqsyabandiyut Thariqah, akidah Asy'ari Maturidi. Maturidi lebih pas karena beliau bermazhab Hanafi. Mau lari kemana? Sudah ya? Sudah sampai hajatnya. Maka kesimpulan besarnya, akidah ahlus sunnah salaf yang asli, mereka luas dalam fikih, lebih lapang dada dalam bab politik, tapi mereka tidak buat-buat bid'ah dalam akidah. Mereka tidak buat-buat pembagian-pembagian yang tidak penting, yang tidak ada kaitannya dengan ulama salafus saleh. Adapun pembagian uluhiyah, salbiyah,
ma'nawiyah itu cuma istilah. Sebenarnya itu tidak dibagi. Itu hanya pengistilahan ketika Al-Imam Sanusi menulis kitab yang mempermudah santri-santri. Sampai zaman Imam Ghazali tidak ada penyebutan itu. Tapi isinya sama sampai ke Imam Abu Hanifah. Isi akidah itu sama. Imam Tahawi isinya sama. Insya Allah bulan depan saya akan terbitkan buku Aqidah Salaf Imam Tahawi. Di situ ada pengantar ulasan beda Salafi dan Salafiyah. Dan di situ ada teks Imam Tahawi, Imam Salaf dan akidah beliau. Silakan nanti antum cari siapa yang jual, karena saya tak jual. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Apalagi ada yang mau tanya jawab? Udah lapar ya. Nanti tanyanya ntar malam aja ya. Ntar malam kita ada kajian Sunan Mustafa maghribnya. Ya, antum lihat sendiri, saya nggak tahu ya. Nanti, mau tanya juga Pak? Ya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya, itu istilahnya orang-orang Riau itu ya. Oke, baik. Nah, ini pertanyaan bagus ini. Ulama Ahlus Sunnah, Aswaja, Asy'ari dan Maturidi punya kaidah emas, kaidah zahabiyah. Mengambil dari hadis Nabi, la takun li akhika kafir. Jangan panggil saudaramu kafir, jangan tuduh saudaramu kafir. Kafir itu diawali dengan bid'ah, maka turunannya jangan tuduh saudaramu ahli bid'ah. Maka Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Tahawi, Imam Maturidi punya kalimat yang sama. Sebelum Imam Abul Hasan Al-Asy'ari wafat, sebelum beliau talqin la ilaha illallah, beliau manggil semua muridnya. Apa kata beliau? Ashhidu, saksikan bahwa aku la ukaffiru ahadan min ahli kiblah. Aku tidak pernah kafirkan siapapun yang masih berkiblat ke Ka'bah. Siapa itu? Muslim, apapun mazhab dan alirannya, masih la ilaha illallah, masih sholat, masih zakat, masih puasa, hajinya masih ke Mekah, bukan hajinya ke Kerinci, bukan hajinya ke Lahore, bukan hajinya ke Baitul Maqdis. Insyaallah, kata beliau, la ukaffir, aku tidak pernah kafirkan. Lapang dadanya, lapang dada beliau. Dan ini diikuti oleh Imam Ghazali. Apa kata beliau? Jangankan Salafi, Mu'tazilah pun yang menolak ketemu Allah, kata Imam Ghazali, mereka khata', mereka keliru dalam akidah. Karena kelirunya akidah, kelirunya besar, tapi tidak kafir. Dulu Imam Ghazali mengkafirkan Mu'tazilah. Dulu, tapi setelah itu enggak lagi. Beliau hanya mengatakan khata', tapi khata' dalam akidah jika disengaja maka disebut sesat. Tidak semua sesat itu kafir. Bisa dibedakan? Ya, begitulah Imam Ghazali. Begitu juga Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ya, begitu juga Imam Al-Abidi, Imam As-Subki. Ya, mereka tidak mengkafirkan. Tapi Salafi palsu, Aswaja palsu mengkafirkan orang cuma karena tawassul. Mengkafirkan orang cuma karena istighosah dan menjadi kuburiyun. Woi, kuburiyun. Sarkup, sarjana kuburan. Bagi kita, ke kubur itu persoalan fikih, bukan persoalan akidah. Kalau orang keliru di kubur, kelirunya fikih. Perbuatannya haram, tidak syirik. Apa contohnya? Ngambil tanah, itu haram hukumnya. Kecuali memang diizinkan oleh ahli warisnya. Contoh lain, membangun bangunan di atas kubur, misalnya pusara. Dulu, zaman-zaman dulu,
ulama-ulama kita, kalau orang soleh dibuat, ya, di mana dibuatnya? Di kuburan umum atau kuburan suku atau kuburan surau? Kalau kuburan umum itu yang haram. Tertulis dalam kitab Al-Um Imam Syafi'i. Jadi kalau antum baca hadis Nabi naha anil bina alal qabr, Nabi melarang bangunan di atas kubur, dijelaskan oleh imam kita. Siapa yang paling paham hadis Nabi? Ulama kita, ulama salafus saleh. Katanya ikut salaf. Apa kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um? Beliau langsung berguru ke Imam Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi. Kita ulang-ulang terus biar hafal. Apa kata beliau? Ini untuk al-ard al-musabbal atau al-waqf. Ini hanya untuk tanah yang pemakaman umum, wakaf untuk umum. Jadi haram, bukan haram juga, makruh bikin bangunan di atas kubur yang tanahnya tanah wakaf umum. Tapi guru-guru lama mereka punya surau, itu tanah-tanah mereka. Mau buat gedung di situ juga boleh. Itu maksudnya begitu kira-kira ya. Tapi karena kita nggak merujuk ke ulama salaf, merujuknya ke ulama palsu. Akhirnya mengkafirkan orang cuma karena menembok kubur. Nah, maka saya kasih tahu juga antum, kalau ngubur saudara, orang tua di kuburan umum haram ditembok di zaman ini. Walaupun di kitab cuma makruh, tapi di zaman ini telah haram. Kenapa? Kalau semua orang ditembok, kita nanti nggak kebagian. Antum dikubur di mana? Di got. Tapi kalau punya tanah sendiri silakan. Tanah kita kok, gitu ya. Nah, itulah cerdasnya Imam Muhammad bin Idris Syafi'i. Itu juga perkataan Imam Malik, itu juga perkataan imam-imam Hanabilah. Sama semua. Itu salaf yang asli. Ya. Jadi apakah perbedaan Asy'ari, Salafi itu kemudian beda akidah, beda kafir mukmin? Tidak. Meskipun Salafi mengkafirkan orang-orang Asy'ari Sufi, Aswaja Asy'ari Sufi tidak perlu mengkafirkan balik. Kenapa? Itu pesan dari Imam Ahlus Sunnah Abul Hasan Al-Asy'ari, mengambil hadis Nabi, jangan katakan kafir kepada yang mengatakan la ilaha illallah. Jelas ayatnya, hadisnya jelas. Di hadisnya apa? Kalau ayatnya fa'lam annahu la ilaha illallah, surah Muhammad ayat 19. Di hadisnya sudah dipakai di hadis arba'in, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu, di riwayat lain yashhadu an la ilaha illallah. Ya, aku misiku apa? Boleh perang, disuruh perang kepada orang-orang musyrik yang melawan jika mereka tidak berkata la ilaha illallah. Jika mereka telah mengatakannya, tidak boleh lagi perang. Ini cuma karena beda masalah tawasul. Enggak ada Pak tawasul di situ. Loh Ustaz, tawasul itu bab akidah. Tawasul bab akidah itu kamu. Tapi ulama tawasul tidak memasukkannya ke dalam bab akidah. Bisa jadi istilah sama, definisi berbeda. Maka tidak dihukumi suatu hukum karena namanya, hanya dihukumi karena definisinya. Jadi kalau ada nanti sambal sepan, haram nggak makannya? Sambal babi, haram nggak makannya? Nggak haram. Kenapa? Karena isinya sambalado teri, nggak haram. Yang haram itu sambalado babi baru, isinya babi Pak, baru haram. Haramnya karena dia babi, bukan karena namanya. Masih ingat saya mengisahkan Imam Malik ditanya mengenai anjing laut. Masih ingat apa kata beliau? Haram. Lalu yang bertanya memberikan perincian, wahai Tuan Imam Malik, yang kami maksud anjing laut itu bukan anjing main-main tepi laut. Terus apa? Anjing laut itu ikan di dalam laut berkumis bertaring kayak anjing. Langsung revisi dalam hitungan detik, oh itu boleh dimakan. Maka al-hukmu bil ismi mamnu, menghukumi sesuatu dengan namanya, sekadar namanya haram, itu mamnu, terlarang. Itu hanya orang-orang yang tidak berilmu, bahasa Arabnya jahil.
Bahasa Indonesianya antum terjemahkan sendiri. Jadi al-hukmu al-ibratu bil musamma. Hukum itu berdasarkan definisinya, barang aslinya, bukan namanya. Saya sebut ini bir putih, haram nggak? Kenapa? Nah, di Betawi, di Jakarta, itu saya paling suka minum bir peletok. Tahu nggak bir peletok? Tahu ya? Udah coba? Nanti tanya Bang Adam tuh, orang Betawi Parung tuh ya. Ada namanya bir peletok. Bir, apakah haram? Tidak. Isinya jahe, dikasih sama pewarna alami. Haram? Tidak. Ini nanti kalau ada sambal setan, nggak usah datang aja, tapi nggak haram ya. Itu yang punya dagang-dagang begitu ganti nama aja. Kita tidak haramkan tapi makruh. Kenapa? Tasyabbuh bisyaiton ya. Kok niru-niru syaitan? Emang kurang laku? Kalau kurang laku sini kita kasih jimat. Jimatnya doa, masalah doa. Taib. Cukup ya. Nanti kalau antum mau tanya, masih ada nanti ba'da isya kajian Sahih Bukhari bersanad, insyaallah kita baca sanadnya, kita jelaskan isinya, insyaallah. Kalau umur kita panjang, Allah berkahi, Allah ridai. Silakan tanya, yang sanggup kita jawab, kita jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.